Halo, untuk Anda para calon leader, manager, supervisor, 90% orang gagal dalam soal psikotes, soal menjawab MSDT. Kenapa? Karena ini sangat penting untuk mengukur tipe kepemimpinan seorang. Ingat, ada 5 tips cara menjawab soal MSDS dan ada 10 pertanyaan jebakan di sana. Ketika Anda lulus dalam 10 pertanyaan ini, maka Anda memenuhi syarat sebagai seorang pemimpin. Jangan lupa, tonton videonya sampai habis. Jangan like dan follow akunnya untuk mendapatkan video berikutnya. Mari kita mulai. Subscribe to my channel. Oke, mari kita mulai. Sebelum Anda menjawab soalnya, pahami dulu 5 kriteria trik menjawab soal ini. Oke, yang pertama adalah bertanggung jawab dan berintegritas. Artinya, pemimpin yang baik tidak menyalahkan orang lain atau melempar tanggung jawab kepada orang lain ketika menghadapi masalahnya. Contoh soalnya seperti ini. Ketika menyampaikan keputusan, sampaikanlah itu sebagai seorang pemimpin dan tanggung jawab seorang pemimpin. Dan nomor 2 adalah jangan melempar tanggung jawab di atas manajemen atau direktur. Ya, sampaikan sebagai seorang pemimpin. Ya. Tips nomor 2, tegas terhadap aturan. Ingat, dalam sebuah perusahaan, disiplin itu sangat penting. Contohnya seperti ini, tidak membiarkan peraturan dilanggar atau menjalankan peraturan atau SOP biarpun orang lain tidak melihat. Nomor 3, peduli terhadap tim. Ya, sebagai seorang pemimpin, Anda harus memperhatikan hasil, tetapi Anda juga harus memperhatikan lingkungan kerja Anda dengan baik, apakah dalam kondisi nyaman atau tidak. Contohnya, membantu karyawan yang dikucilkan atau membangun tim supaya bekerja dengan baik. Dan nomor 4, pemimpin yang mau mendengarkan masukan dari timnya. Pemimpin yang baik adalah mampu membuat keputusan tetapi menerima masukan dari timnya. Dan nomor 5 adalah mampu menerima kritik. Di sini manajer dituntut adalah tidak baperan dan tidak defensif ketika ditegur oleh atasan. Kemudian ketika dikritik, dan kritik itu dipakai sebagai alat untuk membangun tim atau membangun dirinya sendiri. Oke, mari kita langsung ke soalnya. Untuk Anda para leader, supervisor, manager, ini adalah contoh soal tes MSDT. Ini langsung saya ambil dari website sebuah perusahaan besar. Ini ada consultingnya, ini ada nomor talentnya, ya. Dan ini soal real time tahun 2026 terbaru, ya. Oke, mari kita lihat soalnya satu persatu, ya. Ingat 5 prinsip tadi. Ketika Anda membaca soal, pastikan prinsip itu memenuhi kriteria itu. Contoh nomor 1 di sini ada, saya mengabaikan pelanggaran peraturan bila saya merasa pasti bahwa tidak ada satu orang pun mengetahui tentang pelanggaran tersebut. Nah, ini menyangkut tentang integritas, ya. Nomor 2, bila saya mengumumkan suatu keputusan saya kurang menyenangkan, saya akan menjelaskan kepada bawahan saya keputusan itu dibuat oleh direktur. Oke, maka pilih nomor B karena ini di atas integritas sudah tidak diragukan. Nomor 2, bila seorang karyawan hasil kerjanya selalu tidak memuaskan saya akan menunggu suatu kesempatan untuk memindahkan dan bukan untuk memecatnya. B, bila ada bawahan saya dikucilkan dari kelompok kerjanya, saya akan mencarikan cara agar orang lain dapat berteman dengannya. Maka ini pilihannya adalah, jawabannya adalah B. Ya, saya tulis sini ya, nanti saya kasih hasilnya. Nomor 1 adalah B, nomor 2 adalah B. Oke. Tengok dulu. Oke ya. Nomor 3, bila direktur memberikan perintah yang kurang menyenangkan, saya pikir adalah cukup bijaksana bila saya menyebutkan nama dan bukan nama saya. Saya biasanya membuat keputusan-keputusan sendiri dan menyampaikan kepada bawahan saya. Di atas itu melempar tanggung jawab, ya. Berarti paling tepat adalah B, nomor 3B. Nomor 4, bila saya ditegur atasan saya akan memanggil semua bawahan saya dan mengatakan semua teguran tersebut kepada mereka. Atau B, saya selalu memberikan tugas yang sangat sulit kepada bawahan-bawahan saya kepada yang paling berpengalaman. Maka jawaban tepat di sini adalah B. Kenapa B? Karena di atas itu menyangkut integritas juga. Dia selalu melempar tanggung jawab atau menyalahkan orang lain. Oke, kita lanjut nomor 5. Jelas ya? Oke. Saya selalu melakukan diskusi untuk mencapai kata sepakat. Atau B, saya selalu menganjurkan kepada bawahan saya
untuk memberikan usul-usul, tetapi kadang juga langsung mengambil tindakan tersebut, ya. Jawaban tepat di sini adalah B, karena di bawah ini dia mengedepankan harmonisasi, ya. Nomor 6, seringkali saya lebih mementingkan tugas daripada diri saya sendiri. Atau B, saya mengizinkan bawahan saya untuk ikut serta mengambil keputusan dibuat berdasarkan suara terbanyak. Maka jawaban tepat di sini adalah B, ya. Kenapa B? Karena di bawah ini menyangkut tim, kalau di atas itu personal, jadi bukan seorang leader. Oke, kita lanjut soal nomor 7. Oh ya, nomor 7 ya. Bila jumlah mutu hasil kerja bagian saya tidak memuaskan, maka saya menjelaskan kepada bawahan saya bahwa direktur merasa kecewa dan oleh karena itu mereka harus memperbaiki kinerja mereka. Nomor 2, saya membuat keputusan sendiri dan kemudian saya mencoba menjual keputusan tersebut kepada bawahan saya. Oke, mana kira-kira tepat ini? Kalau banyakkan orang, ini jebakan nih, pasti memilihnya A, ya, karena terlihat relevan, ya. Bahwa ternyata yang A itu bisa masuk kategori menyalahkan orang lain, ya, tidak mengambil tanggung jawab memperbaiki. Maka yang tepat di sini adalah B. Dia coba mengambil sebuah inisiatif untuk mengembangkan tim, ya. Nomor 7 jawabannya adalah B. Inilah contoh jebakan di sini, ya. Nomor 8. Bila saya mengumumkan suatu keputusan yang kurang menyenangkan, saya akan menjelaskan kepada bawahan saya bahwa keputusan tersebut dibuat oleh direktur. Oke? Atau saya mengizinkan bawahan saya untuk ikut serta dalam mengambil keputusan, tetapi saya pun menyediakan sesuatu yang jitu sebagai keputusan terakhir. Oke? Mana yang kira-kira jawab nih? Banyak orang, ini pertanyaan jebakan juga, ya. Banyak orang menulisnya A, ya. Ternyata bahwa jawaban A itu adalah jebakan bahwa Anda ada tipe orang yang menyalahkan orang lain atau tidak berani bertanggung jawab. Maka jawaban tepat adalah B. Nomor 9, saya akan memberikan tugas yang sulit kepada bawahan saya yang belum berpengalaman, tetapi bila mereka memperoleh kesukaran, saya akan mengambil alih tanggung jawab mereka. Atau B, bila jumlah mutu hasil kerja bagian saya tidak memuaskan, saya menjelaskan kepada bawahan saya bahwa direktur merasa kecewa. Oleh karena itu, mereka harus memperbaiki mutu kerja mereka. Maka yang 9 jawabannya di sini adalah tepat adalah A. Oke, karena di sini mengambil inisiatif tanggung jawab terhadap pekerjaan. Oke. Nomor 10. Saya merasa bahwa dengan bekerja keras untuk bawahan saya, mereka akan menyukai saya. Atau B, saya membiarkan orang-orang lain menangani tugas mereka masing-masing walaupun mereka membuat kesalahan. Maka jawaban tepat di sini adalah A. Saya merasa bahwa bekerja keras untuk bawahan saya, mereka akan menyukai saya. Karena di sini mengedepankan hubungan antara atasan dan bawahan, ya. Banyak orang, ini pertanyaan jebakan, ya. Banyak orang memilihnya kayak lebih realistis, nomor B, ya. Ternyata yang A itu jawaban yang tepat. Oke, nomor 11. Saya menunjukkan minat saya kepada kehidupan pribadi bawahan-bawahan saya karena saya pun mengharapkan mereka berbuat seperti itu kepada saya. Oke. Saya merasa bahwa bawahan saya tidak terlalu perlu untuk mengerti mengapa mereka mengerti sesuatu sejauh mereka mengerjakan hal tersebut. Maka jawaban yang tepat di sini adalah yang 11 A, karena di sini menyangkut hubungan atasan dan bawahan. Yang di bawah itu adalah tipe pemimpin yang otoriter. Oke. Nomor 12. Saya percaya bahwa yang tidak disiplin tidak akan memperbaiki jumlah mutu kerja dalam waktu jangka panjang. Atau yang B, bila menghadapi masalah yang sulit, saya berusaha untuk menghadapi pemecahan dapat diterima oleh sebagian besar orang. Maka nomor 12 jawaban di sini adalah B, karena di sini menyangkut hubungan organizer. Oke. Inilah contoh-contoh dan contoh soal jebakan di sini. Ingat, ketika Anda menjawab soal ini, Anda harus berpatokan kepada 5 kriteria yang saya sebutkan di awal, ya. Apa itu? 5 kriteria. 1, bahwa Anda menunjukkan sebagai pemimpin yang bertanggung jawab. Yang kedua, Anda tidak otoriter. Yang ketiga, Anda menegakkan disiplin dan tidak terlalu lunak. Yang ketiga, Anda tidak pemimpin yang mode mencari aman.
atau bisa dibilang baperan. Yang ketiga, Anda pemimpin yang peduli sama tim. Yang keenam adalah Anda menjadi seorang pemimpin yang bawa harmonisasi dan tidak menjadi pemimpin yang superhero gitu ya. Oke teman-teman, ini soalnya yang saya screenshot ini sampai ada 40 soal ya. Untuk teman-teman yang ingin mempelajari lebih detail lagi, Anda dapat membeli buku di link yang saya berikan di video ini, dan juga Anda dapat bergabung dalam channel ini, follow akunnya, karena soal-soal seperti ini akan saya berikan di video-video berikutnya. Nah, untuk Anda yang soalnya saya akan berikan di sini jawabannya ya. Untuk jawaban soal ini 1 sampai 46 ini jawabannya. Oke. Silahkan dilihat ya. Oke ya. Nah, ini soalnya ada sampai 46 ya. Oke. Oke, teman-teman paham ya? Oke, jangan lupa like dan follow akunnya untuk mendapatkan video-video berikutnya. Terima kasih.